Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur bawah dan fondasi jembatan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Struktur bawah jembatan berfungsi untuk menopang struktur atas jembatan dan menyalurkan beban ke tanah dasar. Sedangkan fondasi yang digunakan tergantung daya dukung tanah yang ada, biasanya pada konstruksi jembatan menggunakan fondasi sumuran, tiang pancang atau bore pile. Seperti ini kita bisa melihat ilustrasi konstruksi struktur bawah jembatan. Kita ingat bahwa gelagar utama ini merupakan struktur atas jembatan, sedangkan ini merupakan pilar yang kita kategorikan sebagai struktur bawah jembatan. Sedangkan di bawahnya pilar ada pelcap dan juga pondasi yang digunakan itu masuknya ke dalam sistem pondasinya. Kita masuk lebih detail saja ke elemen struktur bawah dan pondasi jembatan. Bisa kita lihat seperti ini. Ini balok memanjangnya, gelagarnya merupakan struktur atas. Ini railingnya, pagar, struktur atas juga. Kemudian ada plat lantai beton bertulang, struktur atas. Kemudian struktur bawahnya adalah abutmen atau kepala pilar di ujung kiri dan di ujung kanan. Kemudian di bagian abutmennya ada wings wall di sebelah sini, di seberang sana, sini juga, di sini juga. Kemudian ada pier atau pilar. Ini kepala pilarnya, ini badan pilarnya. Kemudian pondasinya di sini tidak terlihat ya. Tapi sistem pondasi yaitu dari pelcapnya sampai pondasi entah bisa sumuran ataupun bore pile ataupun tiang pancang. Adapun keterangannya sebagai berikut ini. Kepala jembatan atau abutmen ini tadi ya. Berfungsi untuk tumpuan awal jembatan. Jadi tumpuan dari ujung jembatan yang sini ya. Sedangkan pilar berfungsi untuk tumpuan jembatan bagian tengah. Pilar ini tumpuan dari segmen jembatan ini bagian tengahnya menumpu di sini. Segmen jembatan yang sana menumpu di pilar ini, tumpuannya yang sebelah sini. Jadi sebagai tumpuan jembatan di bagian tengah jembatan secara keseluruhan. Kemudian kita bisa berlanjut ke konsep perencanaan struktur bawah jembatan. Adapun konsep perencanaan struktur bawah jembatan serta pondasi ya. Kepala jembatan atau abutmen yang perlu diperhatikan ada beberapa poin. Pertama, tidak ditempatkan pada belokan luar sungai. Jadi katakanlah sungai seperti ini tidak boleh ditempatkan pada bagian sini karena arus akan menabrak si abutmen kita. Jadi kita lebih amannya mencari arus ataupun sungai, konfigurasi sungai yang lurus sehingga kita bisa memasang jembatan kita seperti ini. Sehingga abutmen kita bisa kita pasang di sini dan sini. Tidak menabrak arus sungai. Kemudian tidak ditempatkan pada aliran air sungai.
jelas bahwa apabila abutmen kita pasang di area yang menonjol saja deh, yang di sini tapi menonjol ke dalam sungai, tentu akan menjadi hambatan arus sungai. Kemudian tidak ditempatkan di atas bidang gelincir lereng sungai. Katakanlah seperti ini, sungainya, abutmennya kita pasang di sini, yang satunya di sini. Sebenarnya kita hindari abutmen yang dipasang di daerah gelincir lereng sungai seperti ini. Tetapi apabila memang kondisinya agak miring, kita bisa mengakalinya dengan pondasinya harus pondasi yang dalam. Sehingga apabila terjadi gerusan pun, ataupun juga ada pergeseran tanah di sini, di lerengnya, ini akan tetap bertahan di titik awal, titik semula, tidak berpindah, dan tidak mengalami gelincir di lereng tersebut. Tapi kita harus perhatikan bahwa tingkat kecuraman pun juga harus kita lihat. Kita lebih mending mencari area sungai yang mana tingkat kemiringan lerengnya antara yang atas sama bawah tidak terlalu curam, sehingga yang curam sekali seperti ini kita hindari. Kemudian tingkat tidak ditempatkan pada lereng sungai jika digunakan pondasi dangkal. Ini tadi ya. Kemudian pondasi kepala jembatan diupayakan untuk ditanam sampai kedalaman pengaruh penggerusan aliran air sungai. Jadi apabila ada penggerusan, pondasi ini dipasang lebih dalam dibandingkan penggerusan ini, agar tidak terjadi abrasi terhadap area yang berada pada pondasi kita. Kemudian kita beralih ke pilar jembatan. Yang perlu kita perhatikan dalam konsep perencanaan adalah, pertama, tidak ditempatkan di tengah aliran air sungai. Jadi apabila jembatannya seperti ini, kemudian ini adalah lerengnya, kita menghindari bahwa pilarnya diletakkan di tengah, karena di tengah ini akan menjadi hambatan dari arus sungai, dan apabila terjadi banjir, maka akan banyak pengaruhnya pada area pilar tersebut karena berada di sentral atau titik berat dari sungai. Lebih baik dipasang di bagian agak menjorok ke tepi, sehingga di tengah sini akan longgar kosong. Tetapi apabila memang terpaksanya karena mengingat biaya dan lain sebagainya, sehingga dipasang di tengah, maka harus ada perlakuan khusus terlebih mengenai kaki dari pilarnya yang harus seperti ini ya. Jadi ini harus memecah arus sungai, kemudian juga perlakuan khusus pada pondasinya juga. Kemudian jika pilar ditempatkan pada aliran sungai, maka pilar dibuat sepipih mungkin dan sejajar dengan arah aliran air. Ini ya, sepipih mungkin dan harus searah dengan air, tidak boleh miring ataupun malah melintang seperti ini. Bentuk disarankan bulat atau lancip, seperti ini, atau bulat, jangan kotak, tapi disarankan lebih ke lancip. Kemudian untuk daerah rawan gempa diupayakan untuk tidak menggunakan pilar tunggal. Jadi pilar
tunggal itu seperti ini, bisa saya gambarkan. Ini jembatannya gitu. Ini kaki pilarnya, kemudian di bawahnya. Kaki pilar itu sama aja dengan pelkap ya. Kemudian di bawahnya pondasi seperti itu. Pilar tunggal itu tiangnya cuma satu, kolomnya cuma satu. Tapi kalau ganda ataupun lebih dari dua, seperti ini. Kemudian ini merupakan kaki pilarnya. Ini struktur atas jembatannya. Seperti itu. Ini yang kita gunakan dalam daerah rawan gempa, paling tidak 2 pilar. Tapi apabila terpaksanya menggunakan 1 pilar, tentu harus ada perlakuan khusus, terlebih mengenai sambungan dan juga beban gempa itu sendiri terhadap pengaruhnya terhadap pilar yang kita gunakan. Kemudian jika menggunakan pondasi dangkal, pondasi ditanam di bawah dasar sungai sampai batas pengaruh gerusan aliran sungai. Seperti halnya yang tadi, pada abutmen pondasi harus ditanam di bawah gerusan air sungai. Kemudian kita beralih perancangan struktur bawah dan pondasi jembatan. Adapun tahapan perancangan struktur bawah jembatan sebagai berikut. Perencanaan dimensi abutmen, dimensi pilar. Ini harus kita rencanakan dulu dimensinya ya, abutmen dan juga pilar. Kemudian setelah kita dapatkan dimensi abutmen, kita lakukan penulangan kepala abutmen dan badan abutmen. Begitu juga kepala pilar dan badan pilar. Setelah itu kita dapat menghitung atau merencanakan dimensi dan penulangan pelkap serta pondasi dari jembatan tersebut. Kemudian kita bisa melihat gambar perencanaan struktur bawah dan pondasi jembatan. Ini contohnya. Ini adalah abutmen kiri, ini abutmen kanan. Tidak harus sama ketinggiannya ataupun dimensinya abutmen kiri dengan yang kanan, melihat kondisi tanah di area abutmen tersebut. Kemudian ada wings wall di sampingnya ya, di samping dari abutmen tersebut. Kemudian pilarnya adalah ini adalah kepala pilar, ini badan pilar, ini kaki pilar atau pelkap, kemudian ini adalah pondasi. Kalau di sini adalah pondasi sumuran yang digunakan. Kemudian struktur atas dari jembatan ini adalah area dari balok atau gelagar memanjangnya ke atas. Kita dapat berlanjut ke denah pondasi sumuran abutmen sisi selatan dan sisi utara. Nah, ini adalah pelkapnya atau kaki pilarnya berbentuk persegi panjang dikarenakan di sini pelkapnya ataupun kaki pilarnya berada di bawah gerusan aliran air. Kemudian yang lingkaran ini merupakan pondasi sumurannya. Abutmen yang selatan atau yang di daerah tinggi tadi itu lebih kecil ya dibandingkan abutmen satunya yang sebelah utara, dengan pondasinya juga lebih
banyak. Hal ini dikarenakan faktor daya dukung tanahnya yang berbeda-beda. Kemudian ini merupakan dena pondasi sumuran pilarnya. Kemudian ini merupakan abutmen sisi selatan, penulangannya seperti ini. Ini tampak sampingnya. Kemudian ini adalah wings wall-nya, dinding sayapnya. Ini lebih detail penulangan abutmennya. Nah, di sini nanti ada plat injaknya yang dipasang di sini ya. Kemudian ini pilarnya. Ini adalah pelcap-nya, pelcap dari pilarnya. Sekarang kita masuk ke metode pelaksanaan struktur bawah jembatan. Ini adalah contoh dari jembatan yang menggunakan pondasi sumuran. Tahapannya pertama itu adalah galian sumurannya, entah untuk galian sumuran abutmen ataupun pilarnya. Kemudian pembesian pondasi sumurannya, kemudian pengecoran beton siklop. Jadi beton yang digunakan dalam pengecoran pondasi sumuran merupakan beton siklop. Beton siklop itu adalah beton campur dengan batu kali. Itu adalah pekerjaan pondasinya ya. Setelah pekerjaan pondasi selesai, maka berlanjut ke pekerjaan abutmen dan juga pekerjaan pilar. Dalam pekerjaan abutmen, ini adalah kaki abutmen ataupun pelcap-nya. Di bawahnya sini adalah pondasinya tadi. Kemudian pengecoran pelcap-nya sudah selesai, baru pengecoran badan abutmennya, kemudian nanti berlanjut pengecoran kepala abutmen. Abutmen sudah selesai, bisa bersamaan ataupun setelah abutmen, pekerjaan pilarnya. Ini adalah pelcap pilarnya atau kaki pilarnya. Kemudian setelah penulangan, dilakukan pengecoran. Kemudian dilakukan dari pengecoran kaki pilar atau pelcap-nya berlanjut ke pengecoran badan pilarnya. Baru berlanjut nanti pengecoran kepala pilar.